Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik lagi, karena batu akik ini banyak macamnya, banyak jenisnya. Kali ini kita akan membahas tentang batu akik pandan. Ini seperti ini. Mungkin pandan ini identik dengan jawara. Sebenarnya banyak jenisnya batu akik pandan ini. Jadi batu akik pandan itu menurut sejarah terbagi tiga daerah, dari Sukabumi, Betawi, Jakarta, dan Bekasi. Di daerah sana jawara-jawara banyak dulu mah pakai akik pandan. Akik pandan tersebut merupakan ciri khas yang suka dipakai para jawara, yaitu pakai akik pandan dan akar bahar. Gelang akar bahar biasanya pakai para jawara, pandan dan akar bahar tersebut. Terutama ya tadi jawara Betawi, Bekasi pakainya pandan, jadi ciri khas. Sebenarnya batu pandan ini hidupnya menempel pada batu lain, jadi semacam benalu. Cuman ada berbagai macam jenis, ada yang berbentuk sisik, ada 3 jenis sisik berbentuk sisik, jenis sisik. Terus ada pandan yang berbentuk kabut dan ada berbentuk serat. Jadi dalamnya hanya serat, terus ada kabut, dia bentuk sisik, ada yang bilang sisik naga, itu berbagai macam jenis. Terus ada pandan suji, ada pandan lumut, ada pandan putih, ada pandan merah, banyak jenisnya pandan. Jadi berbagai macam pandan semuanya. Kalau ciri khasnya pokoknya ada seperti ada sisik, insya Allah itu pandan. Dan dibikinnya juga opal lonjong, itu ciri khas pandan, batu akik pandan. Biasanya kebanyakan batunya sih asalnya dari Sukabumi, makanya ini dari zaman dulu, jadi zaman Belanda banyak dipakai oleh jawara-jawara Betawi karena punya ciri khas dari batu akik pandan tersebut. Batu akik pandan mempunyai khasiat untuk pengasihan, untuk penarik rezeki, dan keharmonisan. Bisa keharmonisan rumah tangga, keharmonisan untuk pertemanan. Karena mungkin para jawara pertemanannya ciri khas pakai batu akik pandan ini. Cara pemeliharaan batu akik pandan sederhana, cuman dipakai, semakin sering dipakai biasanya auranya semakin bersinar. Terus pakai minyak. Kalau pandan yang bagus itu pakai minyak hajar aswad, malika subuh. Tapi misik hitam juga bagus kalau misik. Cuman kalau putih nggak cocok, bagusnya di misik hitam. Dan ada juga yang pernah pakai, ada khusus minyak kayak minyak kelapa nunggal kalau ada, tapi itu kan agak sulit, mahal. Ya pakai misik aja, misik hitam itu bagus juga. Terus khasiatnya tadi udah. Cara perawatannya hanya digosok atau sering dipakai. Semakin sering dipakai, pandan itu auranya semakin memancar. Terus pakai misik hitam, terutama yang pandan merah. Pandan merah paling senang pakai misik hitam. Dan khasiatnya ini untuk pengasihan, biasanya bagusnya kalau bawa atau pakai akik pandan, perbanyak baca sholawat. Itu untuk mengaktifkan energi yang terkandung di dalam batu akik pandan. Tapi bisa juga pakai untuk ibaratnya penjagaan, untuk kesaktian, untuk jawara, pakainya absor, ratu digul absoru wahwa yurigul absor batulahu latiful khabir, baca 41 kali. Jadi kalau kita punya beli minyak batu akik pandan, pakai atau diolesi minyak misik hitam, baca ratu digul absoru wahwa yurigul absor wahwa latiful khabir. Kalau bisa kuat tahan napas 41 kali, insya Allah itu ada energinya buat kewibawaan, pengasihan, untuk melanggengkan pertemanan dan lain sebagainya. Jadi itu cara untuk mengaktifkan batu akik pandan. Ini sebagai contoh, ada pandan merah, ada juga pandan lumut yang warnanya hijau. Dan pandan lumut juga banyak jenisnya. Ada pandan kapas, cuman ya karena terlalu banyak jenisnya sulit juga. Cuman karakteristik ada ciri khasnya, yaitu dari kayak bentuk sisik. Kalau udah bentuk sisik itu pandan, biasanya pandan sisik. Terus ada yang kayak lumut, kayak garis-garis, itu juga pandan. Pokoknya ciri khasnya selain dari itu bentuknya lonjong, ciri khas lainnya. Kadang-kala para jawara itu penuh di sini oleh batu akik, di pandan panjang pakai
gelang bahar. Kenapa gelang bahar? Karena gelang bahar dan panan itu ibaratnya satu pertemanan yang kuat. Jadi semakin kita pakai akik panan dan pakai akar bahar, energinya semakin kuat. Jadi menunjang, saling mendukung. Biasanya dalam kewibawaan, kekuatan juga insya Allah kuat. Dan batu akik panan kalau punya ilmu kesaktian diisi, insya Allah itu aktif. Karena panan lebih, terutama panan sisik itu yang berbentuk sisik naga kayak gitu, diisi dengan kesaktian atau apa, insya Allah aktif. Karena sifatnya panan itu untuk penjagaan kehidupan, apalagi pakai tadi akar bahar. Dan kalau pakai akar bahar nanti fungsinya lain khasiatnya, seperti untuk pengobatan, bisa untuk sakit ginjal, obat sakit pinggang, sakit badan. Kalau sering aktivitas itu insya Allah pandan disatukan dengan akar bahar, insya Allah aktif. Itu sebagai kilasan tentang batu akik pandan. Karena batu akik pandan ini banyak sekali. Silahkan kalau ada yang punya pendapat tentang batu akik pandan, tulis saja di komentar kolom saya ini bagaimana. Karena sejujurnya batu akik pandan ini banyak manfaat dan khasiatnya, cuman nggak terlalu menyebar keluar daerah. Masih banyaknya dari dulu hanya di daerah Sukabumi, Betawi, dan Bekasi. Itu ciri khas dari batu pandan. Tapi bukan artinya di daerah sana aja, di luar daerah situ juga banyak. Cuman dulu berkembangnya di daerah Sukabumi, Betawi, dan Bekasi, jadi sekitar itu. Tapi sekarang ramai zaman batu, waktu dulu jadi ramai. Dan ada komunitasnya, komunitas batu akik pandan, komunitas batu akik apa. Sebenarnya menurut saya ini masih jenis Sulaiman, cuman beda. Kalau jenis pandan itu nempel di batu yang lain. Jadi makanya ada di dalamnya ada ciri khas dari batu akik pandan sendiri. Demikian sekilas tentang batu akik pandan dan cara mengaktifkannya. Tadi sudah disebutkan. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Dan lupa like dan subscribe-nya, dan dibagikan kalau mau di Facebook atau di Instagram, biar orang lain menambah ilmu pengetahuan tentang batu akik ini. Karena batu akik ini banyak macamnya, banyak khasiatnya. Dan baiknya batu akik itu kalau yang biasa juga disesuaikan dengan aura tubuh. Seperti kalau kulitnya yang putih, baiknya yang warnanya biru, hijau, seperti mau jamrud lah, mau yang biru atau virus atau lain lain. Jadi setiap badan manusia itu punya auranya dan harus disesuaikan dengan jenis batu akiknya. Dan ini baiknya tanyakan kepada yang ahli batu, saya ini cocoknya pakai batu akik apa biar sesuai dengan aura tubuh kita. Karena kalau tidak sesuai dengan tubuh kita, malah aura kita jadi tertutup. Jadi hati-hati terhadap jenis batu akik. Seperti terus ada juga bersesuaikan dengan profesi. Seperti orang yang suka jualan, bagusnya pegangnya batu akik virus, terus comong, dan lain sebagainya. Ya kalau untuk penjagaan keselamatan ya tadi batu akik pandan. Terus virus juga untuk keselamatan bisa. Terus batu akik yang warnanya hitam seperti biduri wulung yang hitam di sini ada merah, itu paling bagus untuk penjagaan keselamatan dan kerezekian dan sebagainya. Itulah diantaranya mengenai tentang batu akik dan khasiatnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi di channel saya Ki Anum Sumedang ini di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.